Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Serambi Edukasi, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu tetap semangat dalam belajar. Nah, untuk yang belum kenal, perkenalkan nama Mas Fahri. Nah, kali ini Mas akan membawakan video pelajaran tentang pembahasan soal IPA kelas 6 SD. Ayo kita mulai. Soal pertama, perkembangbiakan berikut ini yang termasuk vegetatif alami. Oke, nah vegetatif alami artinya apa? Artinya secara alami terjadi adanya gitu kan di alam. Ini vegetatif alami. Nah, jadi pada tanaman vegetatif alami itu berupa apa aja? Nah, berupa tunas. Nah, itu dia. Nanti ada apa lagi? Ada umbi, nanti ada stolon atau geragi, ada akar rimpang, itu dia. Nah, jadi jawaban untuk nomor satu ini adalah tunas. Sementara okulasi, cangkok, stek batang itu merupakan vegetatif buatan. Artinya dengan bantuan manusia. Oke, itu dia. Lalu lanjut nomor 2. Perhatikan gambar berikut. Nah, gambar ini merupakan gambar apa? Ini adalah vegetatif buatan dengan cara stek batang, yaitu pada biasanya ini contoh ini adalah pada ubi kayu atau singkong. Nah, jadi jawabannya ya ini B, stek batang. Oke. Kita lanjut ke nomor 3. Jenis hewan berikut ini yang mengalami pembuahan secara eksternal adalah Oke. Jadi pembuahan eksternal itu apa? Eksternal itu artinya pembuahannya terjadi di luar tubuh induknya. Nah, jadi ada pertemuan sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina terjadi di luar tubuh. Nah, itu terjadi pada siapa aja? Hanya pada ikan dan kata jawabannya. Oke, kita lanjut yang nomor 4. Hewan opipar berikut ini yang mengerami telurnya dan memelihara anaknya adalah opipar berarti hewan yang bertelur. Nah, kalau misalnya bertelur, dia mengerami sendiri lalu memelihara anaknya. Kira-kira itu hewannya apa? Udah jelas pasti itu adalah hewannya ayam. Kenapa? Karena penyu itu dia bertelur lalu dipendamnya di dalam pasir lalu ditinggalkannya. Sementara kalau tokek sama, nggak harus ditempatkan dalam pasir, tapi dia ditinggalkan di barang-barang atau di suatu perabotan, ya kan, tanpa perlu dipelihara anaknya. Cicak juga gitu sama. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Hewan berikut dalam perkembangbiakannya mengalami metamorfosis sempurna adalah metamorfosis sempurna artinya apa? Metamorfosis sempurna artinya perubahannya itu betul-betul terjadi dari telur menjadi larva. Itu bentuknya berbeda sekali dengan nanti bentuk saat dewasa. Nah, itu terjadinya pada serangga apa aja? Oke. Nah, selain pada serangga, biasanya juga pada kata. Nah, jadi kemungkinan jawabannya ada di C dan D. Nah, kita lihat C, nyamuk. Nah, nyamuk waktu masih kecil setelah netas dari telur itu bentuknya apa? Nah, kalau bentuknya berbeda seperti nyamuk waktu dewasa, maka jawabannya dia metamorfosis sempurna. Nah, nyamuk itu waktu habis netas itu bentuknya berupa jenti. Nah, jadi jawabannya adalah C, nyamuk dan kata. Sementara kecoa waktu netas dia dari telur bentuknya seperti kecoa kecil. Jadi enggak jauh berbeda dengan waktu ketika dewasa. Jadi kecoa ini bukan termasuk metamorfosis sempurna, tapi termasuk metamorfosis tidak sempurna. Oke, kita lanjut ke nomor 6. Kegiatan manusia berikut yang dapat menjaga keseimbangan ekosistem hutan adalah kira-kira yang mana? Apakah A, menebang pohon dengan tebang semua? Udah jelas ini salah. Kalau tebang semua ya habis kan gitu. Yang B, melakukan reboisasi hutan yang telah gundul. Boleh. Kita lihat lagi yang opsi berikutnya ya. C, melakukan pertanian dengan ladang berpindah. Ini kurang efektif. Kenapa? Karena lama habis hutannya, dibuat ladang semua kan. D, melakukan pembukaan lahan dengan membakar. Ini sama merusak aja. Jadi jawaban yang tepat adalah ini B, melakukan reboisasi hutan yang telah gundul. Itu merupakan kegiatan manusia yang dapat menjaga keseimbangan ekosistem hutan. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Pernyataan berikut yang bukan. Nah, kita tandai dulu yang bukan. Merupakan usaha untuk melestarikan hewan langka dari kepunahannya adalah memperjualbeli hewan langka. Udah jelas ini jawabannya. Kenapa? Karena yang bukan, berarti yang jeleknya, yang negatifnya kan. Sementara yang B, membangun suaka marga satwa ini benar.
Ini bagus. Yang C, membudidayakan hewan langka, itu benar, ya kan? Diperbolehkan, tapi dalam tanda kutip ini harus pada pihak-pihak tertentu yang bisa membudidayakan, kan? Nggak sembarangan orang. Yang D, melarang perburuan liar, itu benar. Jadi jawaban untuk nomor 7 adalah A, memperjualbelikan hewan langka, karena itu bukan merupakan usaha untuk melestarikan hewan, tapi malah justru membuatnya punah. Oke, soal nomor 8. Pelestarian hewan langka di Suaka Marga Satwa Baluran Jawa Timur untuk melindungi hewan apa? Nah, ini khusus untuk wawasan adik-adik ya. Di Marga Satwa Baluran Jawa Timur itu melindungi hewannya banteng. Jadi jawabannya D, banteng. Lanjut nomor 9. Akibat buruk atau tidak baik dari kegiatan seperti tampak pada gambar jika dibiarkan adalah, nah, gambar ini menggambarkan apa? Ini ada orang sedang menebang pohon, ya kan? Jadi kalau seandainya pohon-pohon itu ditebangi, apakah yang akan terjadi? Itulah akibat buruknya, ya kan? Kita cari akibat buruknya apa? A, hasil kayu melimpah, udah bukan akibat buruk, ya kan? Ini salah. Yang B, lahan pertanian berkurang, ini salah, nggak ada hubungannya. Yang C, sumber air tanah berkurang, bisa jadi, ya kan, itu tandai. Yang D, tempat hidup hewan bertambah, ya jelas habis, karena habitatnya ditebangi, kan, pohonnya ditebangi, hutannya jadi gundul. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah C, sumber air tanah berkurang. Nah, kok bisa sih hubungan tadi pohon sama sumber air tanah? Ya, jadi pohon itu membantu memelihara cadangan air dalam tanah, gitu. Bayangi kalau misalnya suatu lahan atau daerah yang gak ada pohonnya, maka tanahnya akan tandus, kering, kan, rata-rata. Jadi airnya mudah menguap keluar dari tanah, itu. Jadi jawaban yang nomor 9 adalah C, sumber air tanah berkurang. Soal nomor terakhir, nomor 10. Tempat untuk melindungi tumbuhan dan hewan langka dari kepunahannya adalah Suaka Marga Satwa. Salah. Kenapa? Karena Suaka Marga Satwa khusus hewan aja. Kebun binatang juga sama, khusus hewan. Hutan lindung, nah hutan lindung ini khusus hutan aja, berarti tumbuhan ya. D, cagar alam. Nah, jadi jawaban tepat adalah D, cagar alam. Nah, cagar alam ini tidak hanya lingkungan tersebut yang dilestarikan, tapi juga tumbuhan dan hewan yang berada di dalamnya. Oke, itu dia pelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa follow, like akun media sosial Serambi Edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.